Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam ini, malam Sabtu, tanggal 7 Rabiul Awal 1442 Hijriah, tanggal 23 Oktober 2020. Alhamdulillah kita sehat walafiat, dapat berkumpul bersama dalam kajian yang kita laksanakan setiap malam, setiap subuh. Kita bertemuan terus dalam suasana majelis ilmu. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan ilmu yang bermanfaat kepada kita, dan mudah-mudahan Allah menjauhkan segala macam ilmu-ilmu yang tidak bermanfaat kepada kita. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, kajian kita di Masjid Al-Muttaqin tentang 4 perlindungan. Rasul minta lindungi daripada 4 macam. Yang pertama, minta lindungi kepada Allah daripada ilmu yang tidak bermanfaat, daripada hati yang tidak khusyuk, daripada jiwa yang tidak pernah merasa puas, dan daripada doa-doa yang tertolak. Yang terakhir ini tema kita malam ini menyambung di At-Tanwir. Sama, kita dengan Nabi meminta kepada Allah agar apa yang kita pinta kepada Allah itu jangan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan ditolak. Kita memohon segala permintaan kita kepada Allah, tentu permintaan yang baik-baik selalu dijabah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pada kajian malam ini kita akan sebutkan beberapa hadis Nabi yang berhubungan dengan waktu-waktu mustajab dalam berdoa. Waktu-waktu mustajab dalam berdoa. InsyaAllah kajian sambungan nanti adab-adab dalam berdoa besok pagi subuh di Masjid Rahib. Jadi malam ini khusus kita berbicara tentang beberapa hadis sahih yang menjelaskan tentang waktu-waktu mustajab, waktu-waktu yang diijabah dalam pinta dan doa kita. Penting kita mengetahui hal ini karena apa? Tidak ada di antara kita yang tidak menginginkan agar doa kita itu diterima. Jadi kapanpun kita berdoa, kita memohon agar doa itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun dalam pernyataan beberapa hadis dan perkataan-perkataan ulama, ada beberapa hal yang perlu kita waspadai dalam kehidupan kita, yang menjadi kebiasaan kita yang berdampak kepada ditolaknya doa-doa kita. Ditolak oleh Allah pinta-pinta kita. Sebelum kita sampai ke sana, apabila doa itu yang dikabulkan. Yang pertama dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Ibnu Majah, hadis ini disahihkan oleh Syekh Albani, pada saat kita meminum
air Zam-Zam. Itu yang pertama. Jadi doa yang dikabulkan oleh Allah pada saat meminum air Zam-Zam. Air Zam-Zamnya memang kada dapang di wadah kita. Cuman musim umrah bulang bulik nih, pina kada pengalih jo mencari Zam-Zam. Apalagi wahine apabila pian hakun ka apa? Semoga sudah mampir tuh toko apa ngarannya? Toko Ami Ja'far. Kemudian Ustadz Firly di Parak At-Tanwir banyak berjual air Zam-Zam. Air Zam-Zam itu adalah air yang sangat baik di muka bumi. Dan Nabi Muhammad SAW mengatakan, ma'u Zam-Zama lima syuribalahu. Air Zam-Zam itu diminum, Allah akan kabulkan niat apa yang diniatkan, dipinta kepada Allah di waktu meminumnya. Jadi meminum air Zam-Zam hubungannya dengan pengabulan doa adalah dengan niat kita, tentu niat yang baik. Karena doa itu Allah tidak pernah mengijabah kalau doanya kada bagus. Doanya kada bagus. Doa untuk melaksanakan kemaksiatan dan doa untuk memutuskan tali silaturahim, maka itu tidak diijabah oleh Allah Ta'ala apapun, waktu apapun. Ma'u Zam-Zam lima syuribalahu. Meminum air Zam-Zam, Allah mengabulkan doa orang yang berniat berdoa waktu hendak meminum. Maka ulama berbeda-beda. Ibnu Umar doa sidin di waktu minum Zam-Zam, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah wa rizqan wasi'ah wa shifaan min kulli dha. Kemudian beliau minum Zam-Zam. Baguskah kita mengikuti ini? Bagus, karena ini sahabat Nabi Muhammad SAW. Abdullah bin Umar adalah sahabat Nabi yang cerdas, masih muda lagi, dan termasuk pemegang teguh sunnah yang sangat kuat, tidak terabaikan. Tapi Imam Syafi'i berdoa waktu minum Zam-Zam agar diberikan ketiga macam. Yang pertama, pandai dalam memanah. Yang kedua, diberikan ilmu yang banyak, ilmu yang bermanfaat. Dan yang ketiga, dimasukkan ke surga. Itu bacaan sidin, niat sidin di waktu meminum air Zam-Zam. Karena apa? Karena Nabi tidak pernah membatasi permintaan apa yang harus kita pinta waktu minum Zam-Zam. Pintalah sesuai dengan keperluan kita. Dan terbukti kabul. Di antara para ulama yang sangat bidik benar memanah itu siapa? Imam Syafi'i. Kalau 10 kali panah, 10 kali sasaran. Beda lawan kita 10 kali memanah, 10 kali lepas. Karena kita ada bidik. Bolehkah berdoa seperti itu? Boleh, dibenarkan dalam Islam. Di waktu berdoa. Dan salah satu yang dibenarkan meminum Zam-Zam adalah berdiri hanya satu-satunya. Jadi apabila banyak kemasan, minumnya berdiri, takone nang pian minum Zam-Zam kada. Lain jadi ayo duduk dulu. Apabila kada Zam-Zam duduk minumnya. Apabila minum Zam-Zam boleh berdiri dan boleh kita berdoa. Nabi Muhammad SAW menyatakan dalam sebuah hadis sahih, Allah akan memberikan sesuai pinta kita di waktu meminum. Nah, kemudian yang berikutnya diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dalam hadis yang sahih, Syekh Albani mensahihkan, adalah khairud du'a yaumi Arafatah. Doa yang terbaik adalah pada hari Arafah. Ada yang mengatakan hari Arafah itu pada saat kita berada di padang Arafah. Tapi ada juga pendapat yang mengatakan dimanapun kita berada, apabila kita berdoa pada hari Arafah, itu doa diijabah oleh Allah. Makanya ada ibadah yang disunahkan pada hari Arafah itu. Apa ibadah kita? Puasa kita. Kita disunahkan berpuasa pada hari ke-9 Zulhijjah. Hari ke-9 Zulhijjah. Hari Arafah. Tapi nang di padang Arafah bang, berpuasakah? Tidak boleh berpuasa. Kita yang ada di benua berpuasa. Hari Arafah adalah hari ke-9 di mana Nabi Muhammad SAW membanyakkan doanya pada hari itu. Ada doa-doa yang diajarkan oleh Nabi khusus, doa itu dikumandangkan pada hari-hari Arafah. Bagi yang naik haji, kadang-kadang salah meletakkan waktunya.
Waktu ijabah mustajabnya doa pada hari Arafah itu setelah gelincir matahari. Imbah zuhur sampai maghrib. Puncaknya imbah asar. Berdoa kita hari itu. Kita datang ke Arafah malam hari. Dikirim dari Makkah. Datang ke Arafah malam hari. Esok hari 9 kita datang. Malam ke-9. Kemudian pagi hari kita beramal habis-habisan. Membaca itu, membaca ini. Salahkah kita? Kada salah. Tapi letak waktunya tidak tepat. Pagi itu seyogianya bagus untuk beristirahat. Istirahat dulu. Besokan itu. Imbah zuhur hanya habis-habisan sampai maghrib. Karena itu waktu yang afdal, waktu yang utama. Tapi karena kehabisan tenaga lagi kita, besokan sesukanan baca ini baca itu, habis zuhur makan, habis makan guring di tenda. Tepat huruf waktunya. Nabi mengatakan hari Arafah adalah hari yang dikabulkan doa. Bahkan Allah Subhanahu wa taala turun pada hari itu menyampaikan, siapa yang hari ini meminta kepada aku akan kabulkan. Ayo, hambaku cepat meminta kepadaku. Meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian rahimakumullah, tidak banyak kita bisa mendapatkan itu. Kemudian yang berikutnya, yang banyak kita mendapatkan dan jarang kita mendengar, padahal ini sunnah, berdoa pada hari Arba antara zuhur dan asar. Hari Rabu itu bahasa ini bang, sudah harinya tuh. Mana aslinya Arba artinya hari Arba itu hari keempat. Hari itu kan jumlah. Hari Ahad artinya 1. Hari Isnin artinya 2. Senayan ujar kita. Hari Selasa artinya 3. Hari Arba artinya 4. Hari Khamis artinya 5, sekalipun di kalender kita jarang menulis Khamis kecuali kalender Hijriah. Nang jadinya apa? Kamis artinya baju panjang laki-laki. Gamis kan? Gamis. Nah. Jadi ujar dalam sebuah hadis yang sahih, berdoa setelah sholat zuhur sampai sholat asar pada hari Arba ini adalah ijabah. Sunnah ini belum banyak kita ketahui. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam da'a fi Masjidil Fathi thalathati ayyamin. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdoa di Masjid Al-Fatah itu 3 hari. 3 hari. Tiga kali dalam 3 hari. 3 kali dalam 3 hari. Yang pertama Yaumul Isnin, Nabi berdoa pada hari Isnin. Yang kedua wa Yaumul Tsalasa, Nabi berdoa pada hari Selasa. Yang ketiga wa Yaumul Arba, Nabi berdoa pada hari Arba. 3 kali Nabi berdoa dalam 3 hari. Isnin, Selasa, Arba. Pastujiba lahu Yaumul Arba bainas salatain. Maka Allah mengabulkan permintaan Nabi itu, yang doa Nabi pada hari Arba. Bainas salatain, di antara 2 salat pengabulannya, antara salat zuhur imbahnya sampai waktu salat asar. Di mana sahabat mengenal doa Nabi itu telah dikabulkan oleh Allah? Fa'urifal bisyru fi wajhihi, karena tergambar keceriaan di muka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi ceria pada hari itu, Nabi senang pada hari itu. Karena apa? Karena doanya dikabulkan oleh Allah. Jangan sia-siakan hari Arba. Tapi karena sunnah ini jarang terangkat, hadisnya sahih yang berbicara tentang ini, maka jarang kita ta'amalkan. Bagus, jaga waktunya, imbah sholat zuhur menjelang sholat asar. Qala Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, Jabir bin Abdullah berkata, sahabat Nabi. Apa kata Jabir bin Abdullah? Falam yunzila bi amra mahimun ghalizun illa tuwakhaitu tilka sa'ah
Pada'u fiha fa'arafal ijabah. Kata Jabir, tidak saya menemui satu perkara yang penting dan berat dalam kehidupanku. Ada yang kadang-kadang dipecahkan. Masalah rumah tangga, masalah usaha, masalah lingkungan, masalah apa. Ada yang berat ku hadapi. Kecuali aku memilih waktu itu untuk berdoa. Waktu apa maksudnya? Waktu hari Arba, setelah sholat zuhur sampai asar. Waktunya kada terlalu banyak tuh. Kada banyak. Zuhur, imbah habis zuhur jam 1 habis. Asar jam 3 lewat sedikit sudah berkumandang. Jadi kurang lebih 1, 2, 3, kurang lebih 2 jam. 2 jam. Ini waktu-waktu ijabah. Pad'u fiha fa'arafal ijabah. Aku berdoa pada hari itu dan aku tahu doaku tuh dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa fi riwayatin pastajibu lahu yaumal arba' baina salataini az-zuhr wal asar. Maka dikabulkanlah doaku pada hari Arba antara salat zuhur dan salat asar. Hadis sahih diriwayatkan Imam Ahmad. Syekh Albani mensahihkan hadis ini. Maksud ulun apa? Jangan lalaikan. Hari ini fokus kita hari apa? Hari Jumat. Nanti kita berbicara tentang hari Jumat. Kapan waktu hari Jumat itu waktu ijabah? Tahukah kita selain hari Jumat itu ada hari yang juga dikabulkan doa kita, yaitu hari Arba. Kenapa hari Senin kadakah dikabulkan? Jangan bertakun kita karena hadisnya membedakan hari Arba. Maka hari Senin bagus pada hari Arba. Ujar kita. Kadang-kadang kita tuh bisa memperetelin nangka itu tuh. Pokoknya apa yang datang dari Allah, apa yang datang dari Rasul, perkataan umat Islam yang terbaik apa? Sami'na wa ata'na. Kami mendengar dan kami taat. Kami mendengar dan kami taat. Apabila lagi doa itu dikabulkan, sintani ma turaddani. Hadis diriwayatkan Al-Hakim bil Mustadrak, sahih menurut Syekh Albani. Ada 2 waktu berdoa yang tidak pernah ditolak. Ad-du'a indan nida wa tahtal matar. Berdoa di waktu mendengar azan. Sesudah azan lain lagi. Di waktu mendengar azan disunahkan untuk berdoa. Artinya di samping kita punya tanggung jawab, dianjurkan untuk menyahut azan sesuai dengan yang dikumandangkan oleh muadzin. Kita juga disuruh menyisipkan doa-doa pendek di situ. Karena doanya panjang, kita giliran menyahut kalimat berikutnya lagi. Doa-doa pendek. Rabbana atina fid dunya hasanah umpama, wa fil akhirati hasanah, wa qina azabannar, rabbighfirli warhamni, rabbighfirli wali walidayya. Ini doa-doa pendek yang sangat mulia. Bagus dibaca pada saat azan dikumandangkan. Pada saat azan dikumandangkan. Makanya dalam azan itu kita fokus. Kalau kita kadakawan yang kayak Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, ya sudah. Ali bin Abi Thalib katanya apabila mendengar azan, setiap mendengar azan dia tidak mampu membendung air matanya, selalu meleleh. Menangis setiap mendengar azan, menangis. Setiap mendengar azan menangis. Paling kada hati kita gelisah menghadapi satu perbuatan dan pekerjaan yang rutin. Apabila azan berkumandang, ini sudah luar biasa. Luar biasa. Azan berkumandang, kita di hadapan komputer kita, di hadapan laptop kita. Sudah kada konsentrasi. Lepaskan, tinggalkan untuk mengumandangkan azan. Ini termasuk iza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Apabila diingatkan nama Allah, berdebar hati. Berdebar itu kehilangan konsentrasi. Kehilangan konsentrasi. Termasuk pendapat ulama, orang yang hati berdebar, orang yang tidak pernah melalaikan apabila azan dikumandangkan. Dan di sini ada waktu ijabah. Ada lagi waktu ijabah yang lain. Wa tahtal matar. Pada saat hujan turun. Pada saat hujan turun, Nabi mengajarkan doa kepada kita. Apa? Allahumma shayyiban nafi'ah. Ya Allah, jadikan hujan ini bermanfaat.
Jadikan hujan bermanfaat. Kenapa jadi meminta kayak itu? Karena ada hujan yang kada jadi manfaat. Karena hujan menjadi mudarat. 7 hari 7 malam hujannya. Tenggelam, itu jadi mudarat namanya. Nah, apabila hujan turun, maka berdoalah kepada Allah Ta'ala. Di waktu hujan. Ada waktu-waktu ijabah. Ada waktu-waktu ijabah. Ada lagi waktu ijabah. Yang dianjurkan kepada kita berdoa pada waktu imam naik mimbar sampai selesai sholat Jumat. Waktu imam naik ke mimbar, imam naik ke mimbar hari Jumat, ini ada waktu ijabah kita sampai selesai sholat Jumat. Hiya ma baina ayyajlisal imam ila taqdis shalah. Hadis diriwayatkan Imam Muslim dari Abu Musa al-Asy'ari. Ada waktu yang dikabulkan di pada saat imam naik ke atas mimbar sampai imam duduk sampai sholat Jumat selesai. Adakah doa yang dibimbing di situ? Adakah doa yang dicontohkan? Tidak ada. Berdoa meminta sesuai keperluan kita. Tentu keperluan yang baik-baik. Jangan keperluan yang kada baik. Pendapat yang kedua, hari Jumat dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, yaumul Jum'ah sinta asyarata. Jumat itu ada 12 jam. Hari Jumat. Sama hari lain 12 jam juga. Hari Jumat tujuan Nabi ada 12 jam. Yuridu sa'atan la yujadu muslimun yas'alullah azza wa jal syai'an ila atahullah. Di antara 12 jam itu ada satu saat yang apabila seorang muslim meminta tidak pernah ditolak oleh Allah Ta'ala. Hari Jumat 12 jamnya Nabi. Ada satu saat yang permintaan hamba Allah tidak pernah ditolak. Apabila tuh waktu satu saat itu, paltamisuha akhirat sa'atin ba'dal asri. Maka carilah waktu akhir setelah asar. Imbah asar akhir. Akhir itu menjelang masuknya waktu maghrib. Tapi stop setelah waktu maghrib. Maka Jumat imbah asar itu sangat berharga. Sangat berharga. Untuk memohonkan doa kepada Allah untuk kita dan untuk orang lain. Karena Nabi Muhammad SAW katakan, cari waktu akhir setelah sholat asar. Pada hari apa? Pada hari Jumat. Pada hari Jumat. Jamaah sekalian rahimakumullah. Kemudian yang berikutnya, doa yang kada ditolak itu apabila ad-du'a la yuraddu bainal azan wal iqamah. Tadi di waktu azan dikumandangkan, doa itu kada ditolak antara azan dan iqamat. Sering kan kita melihat orang mengangkat tangan saling lawasan menunggu komat nih. Mulutnya komat kamit, kada perlu juga kita tahu apa garang dipinta siden, kada perlu. Kita turuti aja, kita berdoa sesuai dengan keperluan kita. Ini istilah anak telinga apa garang dipinta siden. Kita rahasia kita beda-beda. Rahasia kita beda-beda. Sampaikan segala rahasia itu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dengan Allah Subhanahu wa taala. Jangan waktu antara azan dan qomat penuh ditutupi dengan berucau. Bapander yang kada bermanfaat. Ini nilainya tinggi benar antara azan dan qomat ini. Kalau ada di antaranya salat sunnah 2 rakaat. Salat sunnah 2 rakaat setelah azan subuh. Ada salat sunnah apa namanya? Salat sunnah fajar. Qobliyah subuh bang, yaitu juga orangnya. Fajar lan qobliyah subuh itu orangnya itu juga. Ujar nang bini, sholatnya sholat qobliyah subuh. Ujar nang laki, sholatnya sholat fajar. Jangan baka karasan, bepapalingan guring gara-gara memperdebatkan. Padahal sholat fajar itu sholat qobliyah subuh. 2 rakaat. Orang nang mampu istiqomah menggawinya, manusia nang paling sugih di muka bumi ini. Jadi mana petakun, siapa nang paling kaya di muka bumi ini? Orang yang mampu mengerjakan sholat qabliyah subuh. Artinya menandakan masuknya qabliyah subuh setelah dikumandangkan azan subuh. Apabila sebelum subuh itu masih sholat malam. Apabila imbah azan subuh, maka di situ sholat qabliyah subuh. Nabi mengerjakan di mana? Di rumah.
Nabi mengerjakan. Tapi mun jarak kita rumah kita jauh lawan masjid, berdahulu aja sebelum azan datang, kada sempat. Tapi ulun mulai sungai anda itu Pak, Hasanuddin Majdi, biasanya kajian, ulun sempat sholat di rumah. Hasanuddin Majdi. Tapi ada masjid tertentu nang kada sempat juga, kada berdahulu kayak itu nah. Nya macam-macam anunya, jedahnya macam-macam jedahnya. Nah, manfaatkan antara azan dan qomat. Hadis sahih diriwayatkan Hasan sahih, diriwayatkan Imam At-Tirmizi, adalah waktu dikabulkan doa. Ada lagi waktu dikabulkan doa. Aqraba ma yakunul 'abdu min rabbi wa huwa sajidun faqsirud du'a. Hadis sahih diriwayatkan Imam Muslim. Separak-parak hamba lawan Allah Ta'ala, sedekat-dekat hambanya lawan Allah, wa huwa sajidun, di waktu hambanya sujud. Ini salat apa aja? Salat wajib atau salat sunnah? Hamba paling dekat dengan Allah itu di waktu sujud. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, fa'aksirud du'a, banyaki berdoa di waktu sujud itu. Adakah Nabi menentukan harus sujud terakhir? Kadada. Kadang-kadang kita hanya memilih sujud terakhir. Sujud kapan aja, sujud pertama, sujud kedua, sujud ketiga, banyaki berdoa. Jika sholatnya sendiri, jika sholatnya di rumah, maksudnya sholat sunnah. Jika sholat wajib, ada ikatan antara makmum dan imam. Makmum wajib mengikuti imam, imam bangkit wajib bangkit, imam ruku wajib ruku, imam sujud wajib sujud, imam tasyahud wajib tasyahud. Tapi karena kepanjangan doanya si makmum, Allahu Akbar ujar imam tasyahud, at-tahiyyatu lillah wassalawatu thayyibat innaka hamidum majid. Kada bangun-bangun aja nang di belakang imamnya. Sampai innaka hamidum majid sudah. Imbah itu Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Bangun siden, Allahu Akbar, Assalamualaikum warahmatullahi jadi imam. Ini amal yang salah tempat. Imam pang dipanjanginya juga, imam aja dipanjangi, salah juga. Salahnya apa? Makmum sudah was-was, kada bangkit-bangkit lagi. Biar makmum tak guringkah imam kita apa mbahnya sujud. Padahal imam ini memanjangi doa di waktu sujud. Perintah Nabi tidak? Perintah Nabi. Tapi kondisi ini diamalkan pada saat kita sholat sendiri. Ayo pian lawas-lawas sujud. Lawas-lawas sujud. Asal mata kita sigar. Lemun mata kita masih kondisi mengantuk, lawas sujud, dasar teguring waktu sujud. Jadi sigarakan dulu mata. Makanya hendak sholat malam tuh ada 2 rakaat namanya. Sholatul ibtitah. Ibtitah ini pembukaan, menyegarkan dulu. Pertama, ibtitah 2 rakaat, rakaataini khafifatain, 2 rakaat yang ringan. Para ulama menyebutkan kenapa 2 rakaat yang ringan kata Nabi, karena imbah takbir itu kada ada doa ibtitah dan kada ada ayat. Hanya baca Al-Fatihah, waladdallin, amin, langsung ruku sujud. Rakaat kedua, kada ada ayat dan kada ada apapun. Hanya Al-Fatihah. Ini solat pemanasan. Ibtitah ini dikerjakan imbah guring. Karena bangun guring itu mata raput-raput. Jangan langsung ke tahajud. Kerjakan solat ibtitah dulu 2 rakaat. Hanya solat tahajud kita kerjakan. Nah, di sini kita menggunakan sujud berlama-lama. Hendak sujud kita solat sendirian. Sujud lah banyak. Berapa kali? Kada kehitungan. Subhan rabbil a'la, subhan rabbil a'la, subhan rabbil a'la, subhan rabbil a'la, subhan rabbil a'la. 10 kali, 20 kali subhan rabbil a'la. Kita baca karena waktu itu kedudukan kita paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Abi Umamah radhiyallahu an qila berkata, qila ya Rasulullah, dikatakan kepada Rasulullah, kata Abu Umamah, ayo doa asma' ya Rasul, doa apa yang paling cepat diijabah oleh Allah?
Qala, maka Nabi, jauful lailil akhir wa duburi kulli salatil maktubah. Doa yang paling diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala adalah sepertiga malam terakhir. Jangan sepertiga malam awal. Kalau malam itu berapa? 12 jam, 12 jam bagi 3. Sepertiga malam akhir tuh pukul berapa tah? 12 jam tuh mulai pukul jam 2 ya. Jam 2 jam 3. Itu sepertiga malam terakhir, jam 2 jam 3. Banyaki berdoa di situ. Ujar Nabi, doa yang paling diijabah adalah doa di sepertiga malam terakhir. Fi jaufil lailil akhir. Wa duburi kulli salatin maktubah. Dan doa yang paling diijabah oleh Allah adalah doa yang dipanjatkan kepada Allah pada duburi kulli salatin maktubah, setelah salat wajib. Ulama berbeda pendapat. Kita tidak masuk ke dalam pertentangan. Silahkan keyakinan kita masing-masing. Pendapat yang pertama, Syekh Utsaimin dan beberapa ulama sebelumnya, yang dimaksud fi duburi kulli salatin maktubah, doa sebelum salam. Doa sebelum salam. Doa setelah tasyahud. Innaka Hamidum Majid. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam, min azabil qabri, wa min fitnatil mahya wal mamat, wa min syarri fitnatil masih dajjal. Apalagi Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inni a'udzubika minan nar. Allahumma nas'aluka al-jannah. Baca doa banyaki sebelum salam. Ini pendapat satu posisi ulama. Ada pendapat yang lain setelah salam. Setelah salam. Ad-du'a ba'da sholati sabitun masru'at fil jumlah. Doa setelah sholat itu sabit. Ini yang dipegang oleh jumhur para ulama. Jadi berbedakah? Berbeda. Kita tidak masuk ke dalam perbedaannya. Ilmu kita tidak ada artinya untuk menghakimi dua kubu ulama besar ini. Yang penting kita memegang yang mana. Oh, ulun sat umpat nang sebelum salam. Silahkan berdoa sebelum salam. Silahkan berdoa setelah tasyahud. Ulun mulai dahulu terbiasa berdoa setelah sholat. Silahkan. Ulama aja berbeda pendapat, apalagi kita. Nah, cuman perbedaan masa lalu itu nyaman. Sekalipun berbeda tapi santai. Ada kita kadang-kadang apabila berbeda, kita saling tuding. Oh, ini salah, ini salah, dan seterusnya. Karena pantas kita menyalahkan, karena ulama yang besar-besar pun berbeda. Wallahu alam bisawab. Yang penting hindari perdebatan tentang itu. Jangan berdebat tentang itu. Bapak hadirin rahimakumullah. Nah, jadi dua yang sangat diijabah. Fi duburi kulli salatin maktubah, di penghujung salat wajib. Kemudian fi jaufil lailil akhir, pada sepertiga terakhir malam. Kemudian yang berikutnya, doa yang dikabulkan, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zukira yaumul jum'ah faqala fihi sa'atun la yuwafiquha abdun muslim wa huwa qa'imun yusalli yas'alullahi ta'ala syai'an illa ata'allahu iyyahu wa asyaran biyadihi yuqalliluha. Nabi Muhammad SAW menyebutkan tentang hari Jumat. Faqala fihi sa'atun, di Jumat itu ada satu saat yang tidak diragukan jika seorang muslim berdoa. Wa huwa qa'imun yusalli, setelah dia sholat kemudian dia berdoa. Yas'alullahi ta'ala syai'an, dia meminta kepada Allah tentang suatu, illa atahu iyyah wa asyarum biyadihi yuqalliluha. Beliau mengisyaratkan dengan tangannya tentang sedikitnya waktu itu. Sedikitnya waktu itu. Apa tadi sedikit waktu yang dimaksud? Adalah beberapa saat setelah sholat asar. Beberapa saat setelah sholat asar. Pendapat yang pertama. Yang kedua, pada saat khatib naik ke atas mimbar sampai selesainya salat Jumat. Aisyah radhiyallahu anha berkata,
Apa kata Aisyah radhiyallahu anha? Qultu ya Rasulullah, ara'aita in alimta ay lailatun lailatul qadar ma aqulu fiha qala qauli Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Hadis diriwayatkan Imam Tirmidzi dari Ibnu Hajah, hadis hasan sahih. Aisyah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang apa yang dibaca pada malam jika menemui malam Lailatul Qadar. Dan malam itu doa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa dikabulkan. Apa di antara doanya yang Nabi ajarkan? Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Nabi senantiasa menunggu kedatangan malam mulia itu. Jadi menunggunya itu pada hari 10 terakhir. Sampai di akhir usia Nabi mulai sebulanan suntuk untuk menunggu datangnya malam Qadar itu. Nabi kerahkan istri-istrinya, ada tenda-tenda di Masjid Nabawi, ini tendanya Aisyah, ini tendanya Hafsah. Untuk apa? Untuk menunggu datangnya malam yang mulia itu. Malam apa Garang? Malam itu Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin. Malam Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan dibagi 30, bagi 12. 1000 bagi 12 berapa tahun? 50? Berapa? 8? Ulun kada sempat menghitung berapa itu. Jadi 1000 bulan. 1000 itu dibagi 12. 12 itu kan setahun. Akan dapat kita temukan malam Qadar itu sama dengan ibadah sejumlah itu. Sama dengan ibadah sejumlah itu. Doa-doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam itu kita meminta. Dan jangan pernah lupa doa yang Nabi ajarkan, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ada mitos malam Lailatul Qadar nih. Tunggu malam Lailatul Qadar. Berdoa kena minta sugih. Kan kayak itu banyak kita minta sugih. Ujar orang Bahari, salah sambat sugih tuh. Tersambat upih. Bagus benar kisahnya tuh padahal ngerampot Bang. Maka setuyuk upih di rumah. Mangarampot tuh kisah itu kan ada. Katuju benar kita mencocok-cocokakan dan kada cocok tuh. Artinya doa apa aja yang baik untuk malam itu kita pinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada lagi doa yang tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. As-saim hatta yuftar. Orang berpuasa sampai berbuka. Orang berpuasa sampai berbuka, doanya kada pernah ditolak. Tidak terkecuali puasa ini puasa sunnah. Tidak terkecuali puasa ini puasa nazar. Puasa nazar itu puasa wajib. Kada pada saat dia bernazar kepada Allah Ta'ala. Ya Allah ya Rabb, jika masalah yang hamba hadapi ini selesai, hamba hendak puasa 2 bulan berturut-turut. Kada tanggung nyambat sidin. Bulan puasa hanya 3 hari biasanya sudah pecah, bepadah 2 bulan non Allah Ta'ala. Ini nang akhirnya kada kawa. Jadi hendak benazar itu sampaikan nang kita kawa menggawi kayak itu nah. Karena puasa nazar ini kedudukannya wajib. Nabi mengatakan, sedikit ulun tambahilah. Nah, Nabi mengatakan orang yang berpuasa sampai berbuka itu diijabah doanya. Dikabulkan doanya. Sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan dalam sebuah hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, kana Rasulullah sallam iza aftara faqala zahabaz zama'u wabtallatil uruq wa sabatal ajru insyaallah. Hadis diriwayatkan Imam Abu Dawud dan Darul Qutni dan Darul Qutni dalam hadis yang sahih. Artinya ada doanya menjelang berbuka yang Nabi ajarkan kepada kita. Nang kita kada banyak menghafal doa ini karena kada populer. Justru nang populer mulai buka puasa di rumah Pak Lurah sampai buka puasa di Istana Negara, apa doanya? Allahumma lakasumtu. Ulama seberataan berpendapat doa itu adalah ditunjang oleh hadis yang sangat lemah. Tapi zahabat zama'u tanganga kita kada mengerti kita.
Apa doa apa itu? Padahal ini yang doa yang sahih dibaca menjelang berbuka. Ada waktu beberapa saat sebelum berbuka, manfaatkan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sedikit lagi para jemaah sekalian, doa yang diijabah oleh Allah adalah doa yang disampaikan menjelang waktu sahur. Menjelang waktu sahur. Wabil ashari hum yastaghfirun. Surah Az-Zariyat ayat 18. Surah Ali Imran. Wal mustaghfirina bil ashar. Ali Imran ayat 17. Berdoa menjelang sahur. Itu tadi, waktu di sepertiga malam yang terakhir. Rancak-rancak meminta dan berdoa kepada Allah. Itulah waktu-waktu yang ijabah. Itulah waktu-waktu yang ijabah. Ada lagi yang perintah-perintah berdoa itu, Bapak-bapak sekalian. Apabila di waktu mendengar ayam jantan berkokok, di waktu ayam jantan bertengkook, maka angkat tangan kita minta kepada Allah Ta'ala. Berdoalah kepada Allah, karena waktu itu ada malaikat bersama. Dan mengangkat tangan dalam berdoa, Allah katakan, aku malu memberikan kosong kepada tangan yang diangkatnya meminta kepadaku. Jadi bagus-bagus tangan diangkat supaya berdoanya khusyuk. Berdoanya khusyuk. Jangan sama sekali di waktu berdoa tuh menyurung makanan. Kita kan biasa estafet menyurungnya. Nah, amin, tangan kanan, tangan kiri. Nah, amin. Nih, jangan mengganggu konsentrasi. Surung badahulu pang, maginnya mata naka melihat imbah tuntung berdoanya disurung. Jadi supaya kada terganggu. Berdoanya sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoanya diulang-ulang beberapa kali. Insyaallah itu nanti subuh di Masjid Ar-Rahim. Ada lagi adab-adab dalam berdoa. Adab berdoa kita padukan dengan waktu ijabah dalam berdoa. Waktu ijabah tidak akan bermanfaat jika berdoanya kada beradab. Adalah doa yang kada beradab. Ada, Nabi menyampaikan beberapa hadis tentang cara berdoa yang kada beradab. Salah satu di antaranya, ya Allah ya Rabb, hamba meminta menpian hendak membari-bari impian kada hendak kada bapak. Itu di antaranya kada beradab lawan Allah Ta'ala. Adakah nangka itu lamun Nabi menyambat tuh ada. Jadi itu salah satu. Insyaallah besok pagi kita sampaikan adab-adab dalam meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita bersama. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.